Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jelita Salwahayati Lubis. Saya mahasiswa dari Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah Medan, Fakultas Ekonomi Manajemen. Hari ini ada 4 pembahasan yang akan saya bahas, yaitu pertama, bagaimana definisi audit manajemen. Kedua, apa perbedaan antara audit manajemen dengan audit keuangan. Ketiga, apa saja jenis-jenis audit manajemen. Dan yang keempat, apa saja tahap-tahap kegiatan audit manajemen. Baiklah, pembahasan pertama mengenai definisi audit manajemen. Audit manajemen merupakan audit terhadap manajemen suatu organisasi secara keseluruhan untuk menilai unsur-unsur manajemen suatu organisasi tersebut apakah telah dirancanakan, dilaksanakan, dan dikendalikan dengan prinsip-prinsip manajemen yang baik dan benar, sehingga fungsi-fungsi pada suatu organisasi tersebut dapat meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan ekonomisasi serta kesesuaian terhadap kebijakan setiap operasi yang dilaksanakan. Istilah audit manajemen sering digunakan bergantian dengan istilah-istilah lain seperti audit operasional, audit kinerja, result auditing, comprehensive auditing, dan management oriented auditing. Tujuan utama dari audit manajemen adalah untuk membentuk manajemen dan organisasi yang diaudit untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan ekonomisasi operasi. Selanjutnya, pembahasan kedua, perbedaan audit manajemen dengan audit keuangan. Terdapat 3 perbedaan utama antara audit manajemen dan audit keuangan, yaitu pertama, tujuan audit. Audit keuangan mempunyai tujuan untuk mengetahui apakah laporan keuangan perusahaan sudah disajikan secara wajar sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Sedangkan audit manajemen mempunyai tujuan untuk menilai efektivitas, efisiensi, dan ekonomisasi dari perusahaan. Selain itu, kedua jenis audit tersebut juga berbeda orientasinya. Audit keuangan berorientasi pada masa lampau, sedangkan audit manajemen berorientasi untuk meningkatkan kinerja operasi perusahaan pada masa yang akan datang. 2 area yang diaudit. Area yang diaudit dalam audit manajemen adalah setiap aspek efektivitas, efisiensi, dan ekonomisasi dalam suatu perusahaan, sedangkan audit keuangan hanya mengaudit area-area yang terkait dengan kewajaran penyajian laporan keuangan perusahaan. Perbedaan ketiga, distribusi laporan. Pada audit keuangan, laporan biasanya didistribusikan pada banyak pemakai laporan keuangan seperti pemegang saham, kreditur, direksi, dan komisaris. Dari laporan audit keuangan, perlu adanya struktur dan isi laporan yang mengikuti format tertentu yang sudah diatur dalam standar profesional akuntan publik. Sedangkan laporan manajemen didistribusikan terutama untuk manajemen atau internal perusahaan. Distribusi laporan audit manajemen yang terbatas dan sifat auditnya yang luas untuk menilai efisiensi, efektivitas, dan ekonomisasi menyebabkan laporan audit manajemen dapat bervariasi antar audit. Kemudian pembahasan ketiga, jenis-jenis audit manajemen. Terdapat 3 jenis dalam audit manajemen, yaitu pertama, audit fungsional. Audit fungsional melakukan audit atas fungsi yang ada di perusahaan terkait dengan efisiensi, efektivitas, dan ekonomisasi. Keuntungan melakukan audit fungsional adalah dapat meningkatkan spesialisasi auditor dalam bidang tertentu sehingga dapat lebih efektif dan efisien dalam melakukan audit. Kelemahan dari audit fungsional adalah kurang dapat mengevaluasi keterkaitan antar fungsi di perusahaan. Jenis audit manajemen yang kedua, audit organisasional. Audit manajemen atas organisasi mengaudit suatu unit organisasi seperti departemen, cabang, atau anak perusahaan. Audit organisasi mengevaluasi efisiensi dan efektivitas dan dari interaksi antar fungsi. Jenis audit manajemen yang ketiga, penugasan khusus manajemen. Dapat memberikan penugasan khusus untuk melakukan audit manajemen seperti menentukan penyebab dari tidak efektifnya sistem teknologi informasi di perusahaan, menginvestigasi kemungkinan terjadinya kecurangan di suatu divisi. Action. Dan yang terakhir, pembahasan keempat, tahap-tahap audit manajemen. Tahap-tahap yang biasa dilakukan dalam audit manajemen adalah pertama, perencanaan area dan tujuan audit manajemen umumnya ditentukan oleh manajemen puncak. Setelah mengetahui area dan tujuan audit manajemen, maka auditor manajemen kemudian merencanakan pekerjaan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan tersebut. Kedua, mengumpulkan bukti-bukti tujuan. Pengumpulan bukti-bukti adalah untuk mendapatkan dasar faktual dalam menilai kriteria kinerja yang sebelumnya telah diidentifikasi. Wawancara merupakan alat penting untuk mendapatkan bukti-bukti selama melakukan audit manajemen.
Wawancara harus direncanakan sehingga memungkinkan auditor untuk mendapatkan informasi sebanyak mungkin melalui wawancara. Yang ketiga, analisis dan penyelidikan penyimpangan atau deviasi. Pada saat mengumpulkan bukti-bukti, auditor harus waspada atas deviasi dari kebijakan perusahaan dan kinerja yang tidak efektif dan efisien. Auditor harus membedakan deviasi yang tidak signifikan dengan deviasi yang signifikan. Deviasi yang terjadi di masa lampau mungkin dapat dikoreksi dan mungkin juga tidak dapat dikoreksi. Tetapi yang harus diperhatikan oleh auditor adalah pengaruh dari deviasi tersebut terhadap masa yang akan datang. Keempat, menentukan tindakan korektif. Setelah melakukan analisis dan penyelidikan suatu deviasi, auditor harus menjawab dua pertanyaan berikut. Pertama, tindakan korektif apa yang harus diambil? Kedua, apakah tindakan korektif yang dapat diambil dan dapat diterapkan? Sekian video dari saya, penjelasan mengenai audit kinerja manajemen. Apabila ada tutur kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.